Saat kita membaca baik-baik dari buku 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 40, di ayat 31 kita dapat melihat siasat Raja Aram dalam melawan bangsa Israel. Ayat ini berbunyi, "Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja." Siasat ini merupakan siasat yang sangat baik, agar jangan sibuk berperang atau melawan sembarangan orang, tapi bunuh rajanya. Karena bila rajanya terbunuh, maka berarti perang dimenangkan oleh pihak musuh yang telah membunuh raja tersebut. Inilah siasat yang serupa digunakan oleh setan yang adalah musuh dalam hidup kita. Setan hendak membunuh raja dalam tanda kutip. Raja kita tentunya bukan raja di atas segala raja, yakni Tuhan Yesus, yang tidak akan pernah dapat dikalahkan oleh setan. Namun setan hendak membunuh kehidupan doa kita. Karena doa adalah seperti raja dalam hidup kita. Doalah yang mengendalikan hidup kita. Doa menghidupkan roh kita. Doa akan menggerakkan hidup kita dan mempengaruhi semua tindakan kita. Doa merupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan kita dapat beroleh segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan bila kita berdoa dengan iman. Sebaliknya, kita tidak memperoleh apa-apa karena kita tidak berdoa. Itulah sebabnya musuh kita setan akan menggunakan cara apa saja untuk menghancurkan kehidupan doa kita. Karena ia tahu doa adalah kuncinya. Doa akan membuat kita menyalakan api Roh Kudus yang ada di dalam kita. Namun bila kita tidak berdoa, maka api di dalam kita akan menjadi redup dan akhirnya dapat padam sama sekali. Sehingga kita tidak lagi memiliki kuasa, tidak lagi memiliki kasih yang membuat kita mau mengabarkan Injil Tuhan. Kiranya saat ini kita menyadari dan benar-benar kita mau untuk hidup berdoa tiap-tiap hari, memagari seluruh kehidupan kita dengan doa. Setan akan berusaha memakai hal-hal di dalam hidup kita, apakah pekerjaan, hal materi ataupun keluarga, untuk membuat raja kita dibunuh. Bisa jadi ia membuat begitu banyak persoalan yang mengganggu kita dalam pekerjaan dengan tujuan supaya kita kehilangan kerinduan untuk berdoa ataupun merasa terlalu sibuk untuk berdoa. Mari kita jangan tertipu dengan tipu daya setan tersebut. Apalagi dengan situasi virus COVID-19 yang sedang global pada saat ini. Setan mau kita menjadi terlalu khawatir atau terlalu sibuk untuk mengikuti update berita, membuka handphone terus-menerus sehingga tidak ada lagi keinginan untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan. Padahal justru di saat seperti inilah kita lebih lagi perlu berdoa dibandingkan saat-saat sebelumnya. Ada orang yang membuat alasan, kadang-kala setelah saya berdoa, kelihatannya persoalan tidak juga selesai, justru tetap ada, bahkan bertambah banyak dan bertambah parah. Itu sebabnya saya malas berdoa. Ini juga merupakan tipu daya setan. Firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 16 jelas berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita tetap berdoa, dan mari kita berdoa dengan tekun dan dengan penuh iman. 1 Tesalonika 5 ayat 16-19 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Ayat 17 jelas berkata, tetaplah berdoa. Dan dari buku Lukas 18 ayat 1-8, bila kita membaca baik-baik, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu dan dengan iman. Saat ini, nyalakanlah api Roh Kudus dengan banyak berdoa. Di dalam buku Keluaran 19, ayat yang ke-9, 16 dan 18 dituliskan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu, apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan, dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap,
Karena Tuhan turun ke atasnya di dalam api, asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Dari ayat-ayat tersebut, Tuhan datang dan bicara dalam awan tebal, dan memang ada guruh kilat. Namun Musa tetap mendekat kepada Tuhan. Sebaliknya bangsa Israel justru menjauh, walau sebenarnya mereka dapat mendekat seperti Musa. Musa telah mengatakan kepada mereka agar jangan takut, namun mereka membuat pilihan untuk tidak mendekat kepada Tuhan. Pelajaran kepada kita bahwa pilihan selalu ada pada kita. Dalam Keluaran 20 ayat 18-21 dituliskan, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Embun yang kelam, awan yang tebal, guntur, ataupun kilat. Mungkinkah kata-kata ini semua juga cocok untuk menggambarkan situasi yang kita hadapi bersama saat ini, di saat pandemi global virus COVID-19? Sebenarnya tanpa adanya ancaman virus corona sekalipun, kita diingatkan untuk selalu mendekat kepada Tuhan di dalam doa dan firman. Terlebih lagi di saat sekarang ini, marilah kita melakukannya dengan segenap hati seperti Musa. Jangan menjauh seperti bangsa Israel lainnya. Saat kita mendekat pada Tuhan, saat kita berdoa, saat kita merenungkan firman-Nya, kita akan mengenal Tuhan lebih dalam. Karakter Tuhan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan dalam segala situasi, kita akan melihat secara pribadi bagi diri kita bahwa semua janji Tuhan, ya dan amin. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam awan tersebut. Kita dapat membacanya dalam Keluaran 16 ayat 10. Biarlah seluruh situasi mengenai virus corona ini membuat kita lebih lagi mencari Tuhan, lebih peka akan suaranya, dan bukan hanya dipenuhkan dengan suara-suara dari dunia ini atau dari sekitar kita saja. Di dalam 2 Tawari 7 ayat 13-15 dituliskan, "Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini." Hati Tuhan selalu mau memulihkan. Mari kita sejalan dengan hati Tuhan. Bagian kita dalam merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan bertobat sungguh-sungguh. Inilah saatnya untuk bertobat dan berdoa, melebihi waktu sebelumnya. Doa adalah raja dalam kehidupan kita. Ia akan menurunkan kuasa Tuhan, bekerja menolong kita, mengalahkan musuh-musuh kita, mengalahkan persoalan yang jauh lebih besar dari kemampuan kita saat ini. Tapi Tuhan di dalam kita selalu jauh lebih besar dari persoalan apapun yang ada di dalam dunia ini. Dalam 2 Tawari 14 ayat 11 dituliskan, "Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, 'Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau.' Dan Tuhan menjawab doa Asa. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Jehuda. Tuhan Yesus yang sama masih menjawab doa kita anak-anaknya. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Marilah kita terus berdoa tiap hari untuk pemimpin-pemimpin dalam pemerintahan kita, agar Tuhan memberi pimpinannya mengenai langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk menghalangi penyebaran virus dan menjaga kestabilan ekonomi,
bagi hidup masyarakat. Mari kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani di dalam gereja Tuhan, agar Tuhan memberikan pengertian untuk memberikan firman yang memenuhi kebutuhan jiwa-jiwa dan hikmat untuk terus membangun gereja Tuhan di saat sekarang ini dan tetap memuliakan nama Tuhan di segala situasi. Mari kita berdoa untuk semua pemimpin di bidang medis, supaya Tuhan membuka pikiran mereka untuk menemukan cara menghentikan virus ini. Kita berdoa untuk seluruh dokter, perawat, tenaga medis, juga sukarelawan sebagai garis depan yang menghadapi situasi saat ini, agar Tuhan selalu melindungi mereka, menguatkan mereka. Kita juga berdoa untuk semua yang sudah terinfeksi, agar mereka dapat berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengaruniakan kesembuhan. Mari kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin dalam setiap lapisan masyarakat dan di setiap daerah, agar dapat dipakai Tuhan, diberi hikmat untuk melayani masyarakat dengan baik. Dan kita doakan seluruh masyarakat terbuka hatinya untuk mematuhi apa yang disampaikan oleh pemimpin, sehingga ada kerjasama yang baik yang membawa jalan keluar bagi daerahnya masing-masing. Mari kita berdoa bagi jiwa-jiwa di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, untuk berpikir mengenai kehidupan mereka dan mengenai kekekalan yang membuat mereka mencari Tuhan dan biar mereka dapat diselamatkan. Mari kita berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, agar terus mau merendahkan hati dan sungguh-sungguh bertobat, menyadari bahwa hidup kita sepenuhnya sangat bergantung kepada Tuhan, dan agar dapat menjadi terang dalam suasana saat ini. Biarlah kita semua selalu memiliki kehidupan doa yang menang setiap hari, sehingga api Roh Kudus tetap berkobar di dalam hati kita, yang menggerakkan kita untuk selalu menyaksikan Injil kabar baik, membawa pengharapan kepada setiap orang yang mendengarnya, khususnya di saat sekarang ini. Amin.